Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Hamba Allah. Langit malam mulai bersih, angin doa berhembus pelan, hati yang lama letih kini rindu ampunan Tuhan. Langkah kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Hamba Allah, kembali bersama saya Apap Akon. Jika dalam penyampaian nanti ada kekurangan, kehilapan, atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita semua sedang belajar mencintai sejarah Rasulullah SAW dengan hati yang penuh adab. Sahabat, tahukah kita bahwa puasa Ramadan tidak langsung diwajibkan sejak awal Islam? Di tahun-tahun pertama dakwah di Makkah, kaum muslimin belum mengenal kewajiban puasa Ramadan seperti yang kita jalani hari ini. Puasa Ramadan baru diwajibkan setelah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini turun bukan dalam suasana tenang, bukan dalam keadaan Islam sudah kuat sepenuhnya, tetapi dalam masa perjuangan, dalam masa membangun peradaban, dalam masa ancaman dari Quraisy masih nyata. Ramadan pertama yang dijalani Rasulullah SAW adalah Ramadan yang penuh ujian. Karena di bulan itulah terjadi peristiwa besar yang mengubah sejarah. Sebuah peristiwa yang akan mengangkat derajat kaum beriman dan mengguncang Jazirah Arab. Namun, sebelum kita sampai ke sana, bagaimana sebenarnya suasana Ramadan pertama itu? Bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabat berpuasa? Apa yang mereka rasakan? Kita akan membahasnya perlahan, agar hati kita ikut hadir di zaman itu. Sahabat channel Hamba Allah, mari kita hadirkan hati kita kembali ke Madinah tahun kedua Hijriyah. Di kota itulah untuk pertama kalinya puasa Ramadan diwajibkan.
Bayangkan, Madinah belum menjadi kota besar. Masjid Nabawi masih sederhana. Dinding dari tanah, atap dari pelepah kurma. Kaum muhajirin baru saja meninggalkan harta dan kampung halaman di Makkah. Kaum Ansor berbagi rumah dan makanan. Dalam kondisi ekonomi terbatas itulah puasa Ramadan diwajibkan. Namun tidak ada keluhan, tidak ada penolakan, karena mereka memahami ini perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan sahur. Beliau bersabda, "Bersahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana. Kadang hanya beberapa butir kurma, kadang hanya seteguk air. Dalam riwayat lain disebutkan, sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan Sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sahur mendekati waktu subuh. Jarak antara sahur dan azan subuh sekitar waktu membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Tidak berlebihan, tidak mewah, tapi penuh keberkahan. Lalu bagaimana ketika berbuka? Saat azan maghrib berkumandang, Rasulullah SAW menyegerakan berbuka. Beliau bersabda, "Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berbuka dengan ruthab atau kurma basah. Jika tidak ada, dengan kurma kering. Jika tidak ada, dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Hasan Sahih. Betapa sederhananya. Tidak ada hidangan berlimpah, tidak ada pesta makanan. Yang ada adalah syukur dan doa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak tertolak ketika berbuka." Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Setiap malam Ramadan, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaca dan mengulang Al-Quran bersama. Dalam hadis riwayat Sahih Al-Bukhari disebutkan, Jibril menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan dan beliau murajaah Al-Quran bersamanya. Ramadan di zaman Nabi bukan hanya menahan lapar. Ia adalah bulan Al-Quran, bulan tadabbur, bulan kedekatan dengan wahyu. Bagaimana dengan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau memberi tanpa takut miskin, memberi seperti angin yang berhembus cepat. Ramadan di zaman Nabi adalah bulan ibadah, bulan sedekah, bulan penguatan iman, dan bulan perjuangan. Karena jangan lupa sahabat channel hamba Allah, Ramadan pertama itu juga menjadi saksi peristiwa besar. Sebuah peristiwa yang menentukan masa depan Islam. Namun sebelum kita masuk ke peristiwa itu, masih ada satu amalan penting yang dilakukan Rasulullah SAW di malam Ramadan, yaitu salat malam berjamaah yang kelak dikenal sebagai tarawih. Sahabat channel hamba Allah, setelah siang mereka menahan lapar dan dahaga. Malam Ramadan di Madinah tidak diisi dengan istirahat panjang. Justru di malam hari ibadah semakin hidup. Lampu-lampu belum ada, penerangan hanya dari pelita dan cahaya bulan. Masjid Nabawi sederhana itu menjadi saksi munajat panjang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke Qiyam Ramadan atau awal tarawih. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dan sholat malam di masjid. Beberapa sahabat melihat dan ikut bermakmum. Malam berikutnya, jumlah mereka bertambah. Malam ketiga semakin banyak. Namun pada malam keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Ketika subuh, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidaklah aku keluar kepada kalian kecuali karena aku khawatir sholat itu diwajibkan atas kalian." Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Inilah awal mula salat tarawih berjamaah. Bukan karena beliau tidak ingin mengimami, tapi karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau khawatir jika terus dilakukan berjamaah setiap malam, Allah akan mewajibkannya. Dan beliau tidak ingin umatnya terbebani. Lalu bagaimana dengan panjangnya salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat sahih dari Huzaifah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan Ali Imran. Bayangkan sahabat channel hamba Allah, ratusan ayat dibaca dalam satu rakaat. Jika beliau membaca ayat tentang rahmat, beliau berhenti dan berdoa. Jika membaca ayat tentang azab, beliau berlindung kepada Allah. Ramadan di zaman Nabi adalah malam yang panjang,
tangis yang sunyi, dan doa yang dalam. Bagaimana dengan itikaf di 10 malam terakhir? Memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW semakin bersungguh-sungguh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila masuk 10 malam terakhir, Nabi menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau beritikaf di masjid, meninggalkan urusan dunia, fokus mencari Lailatul Qadar. Dalam hadis sahih beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Masjid Nabawi menjadi tempat air mata dan harapan. Tidak ada dekorasi, tidak ada kemeriahan dunia, yang ada adalah keikhlasan. Ramadan dan perjuangan. Sahabat channel hamba Allah, di tengah suasana ibadah itu, Ramadan tahun kedua Hijriah menjadi saksi peristiwa besar. Sebuah pertempuran yang menentukan arah sejarah. Di bulan Ramadan, orang menahan lapar. Mereka juga harus mengangkat pedang. Peristiwa itu dikenal sebagai Perang Badar. Bagaimana mungkin orang yang berpuasa mampu menghadapi pasukan besar? Apa yang terjadi di Ramadan pertama itu? Kita akan masuk ke bagian itu perlahan agar hati kita ikut merasakan tegangnya suasana Badar di bulan suci. Sahabat channel hamba Allah, Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin baru saja belajar menahan lapar dan dahaga karena Allah. Namun di bulan yang sama, turun perintah untuk menghadang kafilah Quraisy. Awalnya bukan untuk perang besar, namun takdir Allah berkata lain. Pasukan Quraisy keluar dari Makkah dengan kekuatan penuh. Dan akhirnya terjadilah pertemuan di sebuah tempat bernama Badar. Puasa di tengah medan perang. Bayangkan sahabat channel hamba Allah, padang pasir yang panas, jumlah hanya 313 orang. Perbekalan sangat terbatas. Sebagian sahabat tetap berpuasa. Sebagian diberi keringanan untuk berbuka karena safar dan jihad. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, para sahabat pernah bepergian bersama Nabi SAW dalam keadaan puasa. Sebagian tetap berpuasa, sebagian berbuka, dan mereka tidak saling mencela. Inilah fikih Ramadan yang penuh rahmat. Agama ini tidak memaksa, tapi memberi kemudahan dalam kondisi berat. Lalu apa doa Nabi di malam Badar? Malam sebelum perang, Rasulullah SAW berdiri dalam tenda kecilnya. Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi, berdoa dengan penuh tangis.
Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi. Beliau berdoa begitu lama sampai selendangnya jatuh dari bahunya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan beliau. Cukuplah wahai Rasulullah, Allah pasti menepati janjinya. Pertolongan dari langit. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan. Aku akan membantu kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Ramadan pertama dalam Islam bukan hanya bulan ibadah, ia menjadi bulan kemenangan. Kemenangan orang-orang yang berpuasa, kemenangan orang-orang yang tawakal. Lalu apa makna Ramadan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sejak saat itu, Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, bulan doa yang diijabah, bulan jihad melawan hawa nafsu, dan bulan kemenangan kaum beriman. Ramadan membentuk generasi Badar, generasi yang lapar tapi kuat, yang sedikit tapi menang. Namun sahabat, apakah setelah kemenangan Badar, Ramadan berikutnya selalu mudah? Tidak. Di tahun-tahun berikutnya, ujian tetap datang. Dan Rasulullah SAW tetap menjadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah iman. Kita akan masuk ke bagaimana Ramadan-Ramadan berikutnya dijalani oleh Nabi SAW. Dan bagaimana Ramadan terakhir beliau sebelum wafat. Sahabat channel hamba Allah, setelah kemenangan di Badar, Ramadan tetap datang setiap tahun. Bukan lagi sekedar kewajiban baru, tapi menjadi madrasah ruhani yang terus membentuk umat. Rasulullah SAW menjalani total 9 kali Ramadan setelah kewajiban puasa diturunkan. Karena puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah dan beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriyah. 9 Ramadan, 9 musim penguatan iman. Konsistensi ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Ramadan, beliau semakin memperbanyak ibadah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir melebihi kesungguhan beliau di malam-malam lainnya. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Beliau membangunkan keluarganya, menghidupkan malam, dan memperpanjang qiyam. Ramadan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rutinitas tahunan, ia adalah momen puncak kedekatan kepada Allah. Murojaah Al-Quran bersama malaikat Jibril. Setiap Ramadan, malaikat Jibril datang untuk mengulang hafalan Al-Quran bersama beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, Jibril menemui Nabi setiap malam di bulan Ramadan dan beliau murojaah Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Namun pada Ramadan terakhir sebelum wafat,
Malaikat Jibril mengulang Al-Quran bersama Nabi sebanyak 2 kali. Ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Para ulama memahami ini sebagai isyarat bahwa ajal beliau sudah dekat. Ramadan terakhir Rasulullah SAW. Tahun ke-10 Hijriah, Ramadan terakhir dalam kehidupan Nabi SAW. Beliau itikaf selama 20 hari, lebih lama dari biasanya yang hanya 10 hari. Hadis riwayat Bukhari. Seakan-akan beliau sedang mempersiapkan perpisahan. Ramadan tahun itu penuh ketenangan, tapi juga penuh tanda-tanda. Beberapa bulan setelahnya, Rasulullah SAW jatuh sakit. Dan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, beliau wafat. Apa makna Ramadan dari zaman Nabi SAW? Sahabat channel hamba Allah, dari Ramadan pertama di tengah perang Badar hingga Ramadan terakhir menjelang wafat beliau, kita melihat satu hal yang tidak berubah: kesungguhan. Tidak pernah ada Ramadan yang biasa-biasa saja bagi Rasulullah SAW. Tidak ada Ramadan untuk bermalas-malasan. Yang ada adalah qiyam panjang, tilawah mendalam, sedekah melimpah, dan itikaf penuh harap. Ramadan di zaman Nabi adalah musim perubahan jiwa. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Ramadan kita? Apakah sudah menyerupai Ramadan beliau atau justru semakin jauh? Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya tentang bagaimana para sahabat menjaga semangat Ramadan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sahabat channel hamba Allah, setelah Rasulullah SAW wafat, Ramadan tidak pernah sama lagi. Tidak ada lagi sosok yang berdiri paling depan di masjid. Tidak ada lagi suara beliau yang memimpin qiyam malam. Tidak ada lagi tangisan beliau ketika membaca ayat-ayat rahmat dan azab. Namun, semangat Ramadan itu tidak ikut wafat. Para sahabat menjaga warisan itu. Mereka tetap bersahur dengan sederhana, tetap menangis dalam qiyam, tetap berbagi dalam sedekah, tetap mencari Lailatul Qadar. Karena mereka tahu Ramadan bukan tentang kebersamaan dengan manusia semata. Ramadan adalah tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan di zaman Nabi SAW mengajarkan kita bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi menahan hati dari lalai. Bahwa qiyam bukan sekedar berdiri lama, tapi berdiri dengan jiwa yang tunduk. Bahwa sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi membersihkan cinta dunia. Dan bahwa Ramadan adalah madrasah ketakwaan. Sebagai tujuan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, agar kalian bertakwa. Sahabat channel hamba Allah, kini Ramadan datang kepada kita setiap tahun, tapi belum tentu kita datang kepada Ramadan dengan hati yang siap.
Rasulullah SAW menjalani 9 Ramadan setelah diwajibkan, dan setiap Ramadan beliau jadikan lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun ini adalah yang terakhir untuk kita. Maka jangan biarkan ia berlalu tanpa perubahan. Sahabat channel hamba Allah, mari kita tutup narasi ini dengan doa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebagaimana Engkau pertemukan Rasul-Mu dengan Ramadan dalam keadaan iman yang sempurna, pertemukanlah kami dengan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang tampak dan yang tersembunyi, dosa yang kami ingat dan yang kami lupakan. Jadikan puasa kami bukan hanya lapar dan dahaga, tapi puasa yang Engkau terima. Hidupkan hati kami dengan Al-Quran, lembutkan jiwa kami dengan qiyam, lapangkan rezeki kami dengan keberkahan. Ya Allah, jika ini adalah Ramadan terakhir kami, jadikan ia Ramadan terbaik dalam hidup kami. Dan jika Engkau masih memberi usia, jadikan kami hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat channel hamba Allah, jika dalam penyampaian narasi ini ada kekurangan, kehilapan, atau kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami hanyalah hamba yang sedang belajar menyampaikan sejarah Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan adab. Semoga Allah menerima setiap niat baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana.